Kita akan memulai kebaktian kita pada minggu hari ini, minggu peringatan turunnya Roh Kudus di AKBP Distrik 21 Banten, Resort Rogate, AKBP Rogate, AKBP Philadelphia, dan AKBP Immanuel Putrajaya. Terpujilah Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang telah menggenapi janjinya, seperti yang dikatakannya di dalam Yohanes 14 ayat 16-17. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Kasih, yang telah membela kita. Penggenapan janji Allah itu adalah peristiwa turunnya Roh Kudus. Itulah sekarang yang kita peringati, kita rayakan dan kita syukuri. Dengan demikian, marilah kita bersama-sama di dalam persekutuan yang kudus bersama dengan Allah di dalam ibadat kita. Marilah kita bernyanyi. Demikianlah firman Tuhan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Haleluya. Bukalah mata hati kami juga dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan hati kami penuh damai dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi. Oh,
Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang kuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Demikianlah perintah Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan perintah-Mu. Amin. Kita kembali bernyanyi. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkaulah Tuhan yang menganugerahkan Roh-Mu yang kudus kepada kami orang yang hina ini, supaya kami diajari, dipimpin, diterangi, dan dikuduskan, serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Roh-Mu yang kudus mempersatukan kami yang Kau pilih, agar saling menerima dan mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Dari jurang yang dalam kami berseru kepadamu, ya Tuhan, Tuhan, dengarkanlah suara kami. Biarlah telinga-Mu menaruh perhatian kepada suara permohonan kami. Ya Tuhan, jika Engkau mengingat-ingat segala kesalahan kami, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan. Dengarkanlah suara jeritan kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami. Ya Tuhan, Allah Bapa kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Kami bersuka cita karena Engkau telah menganugerahkan Roh Kudus kepada kami. Namun kami mengingat penderitaan kami dan penderitaan bumi ini yang diakibatkan pandemi COVID-19 yang sedang kami hadapi sekarang. Kasihanilah kami. Berilah kekuatan pada tubuh kami untuk mampu melawan kuasa COVID-19 yang hinggap di tubuh kami, sehingga dalam kuasa nama-Mu, kuasa COVID-19 tidak berdaya mengalahkan kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berkatilah gereja-Mu selama di dunia ini. Walaupun gereja-Mu menghadapi kesusahan karena pandemi COVID-19 ini, namun Engkau melimpahkan rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu, agar semakin bertambah pemberita ini, pengajar, dan yang rela mengasihi sesama manusia. Pakailah gereja-Mu menjadi saluran berkat kepada dunia, terhadap yang berkekurangan dan yang berkesusahan. Berkatilah dan kuatkanlah para pelayan di gereja-Mu. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah, dan di rumah masing-masing. Teguhkanlah iman jemaat-Mu dimanapun berada, kalaupun harus menghadapi penderitaan saat ini. Namun kami percaya Engkau akan mengakhiri penderitaan ini karena pengasihan-Mu, dan Engkau akan menuntun kami dengan Roh-Mu kepada damai sejahtera. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami,
untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati, dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab Anakmu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita kembali bernyanyi. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu beri dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecelakaan, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah,
Demikian kemampuan pesta obat dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Dalam hal hutang penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita kembali bernyanyi. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang pula untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan persembahan lagu dari Quran. So
hari ini 31 Mei 2020 atau Minggu Pentakosta, perayaan hari pertama. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Pentakosta pertama. Pesta Barjolo Parimota di Hasasal Neto di Parbadia. Topik minggu to dini Jehovah nama Nuhu Tuhasanana, roh yang menuntun. Yang kedua, himbauan dan panduan umum sehubungan dengan perkembangan penyebaran COVID-19, maka dengan ini bertahukan beberapa hal yang hendaknya kita ketahui bersama. Nomor satu, marilah kita menjaga pola hidup sehat, baik melalui makanan dan asupan vitamin-vitamin yang berkaitan dengan peningkatan daya tahan tubuh yang sangat diperlukan saat ini, dan juga menghindari kegiatan di luar rumah. Rajinlah mencuci tangan dengan sabun dan cairan antiseptik. Dua, bahwasanya pelaksanaan ibadah minggu masih akan kita laksanakan di rumah masing-masing sambil menunggu pemberitahuan lebih lanjut. Yang ketiga, persembahan, pilihan bulanan, persembahan lainnya yang dikumpulkan di dalam ibadah minggu yang dilaksanakan di rumah masing-masing jemaat dapat dikumpulkan dengan cara transfer ke Bendahara Huria Amang Situa EDP Simanjuntak ke Bank Mandiri dengan nomor rekening yang tercantum dalam warta jemaat. B. Menghubungi Situa lingkungan masing-masing. C. Mengantarkan ke gereja setiap hari Selasa sampai dengan Jumat mulai pukul 9 sampai dengan pukul 14. Dalam setiap ibadah, pengumpulan persembahan akan tetap dilaksanakan sebagaimana biasanya. Namun jika warga jemaat tidak melakukan ibadah di rumah, tidak perlu mengumpulkan atau memberikan persembahan, sebab bukanlah persembahan itu yang lebih penting, tetapi ibadah, persekutuan, nyanyian dan pujian serta doa. Itulah yang teramat penting. Anggota jemaat baru atau daftar ulang mulai pada hari ini Minggu 31 Mei 2020 telah menjadi anggota jemaat baru keluarga Mario Bungaran Siregar dengan Inang Cindy Febrianti Gorpasarebu. Keluarga tersebut tinggal di Jalan Meranti Raya nomor 6 Perumnas 2 Tangerang sehingga masuk dalam IKSE. Kami mengharapkan agar dapat segera mengisi formulir database. Seluruh jemaat dan Perlado HKB Perugate mengucapkan selamat datang di HKB Perugate, kiranya menjadi anggota jemaat yang aktif dan bertumbuh dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Nomor 4, ucapan selamat ulang tahun dan ulang tahun pernikahan bagi jemaat HKB Perugate yang berulang tahun. Pendeta dan Perhalado mengucapkan selamat ulang tahun dan panjang umur. Firman Tuhan untuk direnungkan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 10. Nama yang berulang tahun periode 25 Mei sampai dengan 31 Mei 2020 sebagaimana dalam daftar di warta jemaat. Laporan keuangan. Jumlah pemasukan Huria, dana sosial Huria, pembangunan, pusat dan transit untuk minggu ini sebesar Rp9.687.000. Demikian warta jemaat pada kebaktian kita pada pagi ini. Mari kita sama-sama melipat tangan, kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, ya Tuhan yang Maha Mulia, Maha Kudus, Maha Besar, atas berkat-Mu sepanjang seminggu yang telah Tuhan berikan kepada kami. Sungguh ya Tuhan, berkat-Mu itu ajaib dalam kehidupan kami, karena yang tidak akan pikirkan juga semuanya Tuhan singkapkan, Tuhan berikan dalam kehidupan kami.
Karena itu ya Tuhan, kami memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus itu. Kami sungguh berterima kasih kehadiran-Mu. Terpujilah Engkau Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Hanya bagi-Mu pujian kami ya Bapa. Bapa kami yang di surga, kami juga mengucap syukur kehadiran-Mu. Jika pada saat ini juga kami dapat melakukan kebaktian walaupun dengan cara online, semuanya jemaat-Mu di HKBP Rokate ini. Terima kasih Bapa yang di surga, karena berkat-Mu, kasih-Mu, karunia-Mu dalam kehidupan kami. Bapa kami yang di surga, kami telah mengenalkan warta jemaat di kerja kami pada pagi hari ini, di mana agar kami jemaat-Mu senantiasa mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah supaya bisa menghindari penyebaran COVID-19. Kiranya Tuhan ajar kami supaya kami patuh mengikuti aturan tersebut. Bapa kami yang di surga, demikian juga Tuhan, jemaat-Mu di HKBP ini yang direncanakan akan mempersiapkan mulai kebaktian di gereja-Mu ini sekitar bulan Juli yang akan datang. Tuhan, banyak hal yang akan kami persiapkan sesuai dengan kesepakatan kami para pengatua di jemaat di HKBP ini pada hari malam. Kami berdasarkan protokol COVID-19. Kiranya apa yang akan kami persiapkan bisa terlaksana dengan baik. Bapa kami di surga, demikian juga pada saat ini Tuhan, kami mengenalkan warta jemaat kami, di mana ada jemaat yang baru Tuhan menjadi jemaat di HKBP ini satu keluarga yang baru. Kiranya mohon Tuhan berkati mereka supaya menjadi jemaat yang bertumbuh dan berkembang dalam imannya di HKBP ini. Demikian juga buat Tuhan kami, saudara-saudara kami jemaat di HKBP ini yang dalam kondisi keadaan kurang sehat pada saat ini, seperti Amang YB Sinada yang saat ini dirawat di rumah sakit Siloam. Mohon kiranya Tuhan berkati para dokter, para medis, berkati juga obat yang dia makan. Kiranya melalui perawatan Tuhan, dia makin sehat di waktu yang akan datang. Demikian juga Tuhan buat anak Kris, kondisinya juga saat ini kurang sehat padanya. Tuhan dalam pertumbuhan badannya Tuhan, tolong Tuhan berkati dia senantiasa dalam kesehatannya. Terpuji nama Tuhan. Jemaat-Mu juga yang punya rencana seminggu ini ke depan, tolong Tuhan berkati, kiranya sesuai dengan kehendak-Mu yang terjadi dalam rencana hidup kami. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Amang Pendeta, mohon kiranya Tuhan memateraikan dalam kehidupan kami, supaya kami dapat mengerti, lalu kami dapat laksanakan dalam kehidupan kami. Kami mohon ampun segala dosa dan kesalahan kami di hadapan, supaya kami beroleh berkat yang indah dari Tuhan. Inilah dua ucapan syukur, dua permohonan kami yang kami panjatkan dalam nama Kristus Yesus Tuhan. Tuhan mohon kabulkan doa kami. Terpuji nama. Amin. Kembali kita bernyanyi memuji Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita.
Amin. Firman Tuhan bagi kita pada perayaan turunnya Roh Kudus hari ini tertulis dalam kitab Yesaya 63 ayat 11 sampai dengan 14. Yesaya 63 ayat 11 sampai dengan 14, demikian firman Tuhan. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa, hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika hidup dalam kondisi nyaman, tentram, ketika hidup dalam kondisi untung dan kelimpahan, acap kali orang lupa tentang kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Acap kali ada orang yang lupa bersyukur, berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Tetapi ketika hidupnya susah, ketika rugi melanda kehidupannya, banyak orang yang akhirnya kembali mengingat dan kembali memohon kepada Tuhan, mengingat masa lalu saat di mana Tuhan memberikan pertolongan, saat di mana Tuhan memberi kelimpahan kepada mereka, saat di mana Tuhan memberikan yang terbaik kepada mereka. Kira-kira seperti itu pengalaman umat Israel ketika mereka kembali dari pembuangan dan akan memasuki Yerusalem yang baru. Tetapi ketika mereka memasuki Yerusalem, mereka harus berjuang memulihkan kondisi, baik kondisi bangsa itu maupun kondisi tiap-tiap rumah tangga. Kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi akhirnya mengingatkan mereka di masa lalu dan kembali bertanya, di mana Tuhan? Sekali lagi Bapak Ibu, ketika kita masa sulit, masa susah, baru ingat Tuhan. Tapi ketika kita masa nyaman dan aman, acap kali lupa bersyukur, lupa berterima kasih kepada Tuhan. Bahkan mereka mempertanyakan di manakah Roh Tuhan yang tinggal di dalam hati umatnya. Seperti itu pemahaman dan perasaan umat Israel yang juga sering sekali menjadi perasaan setiap orang saat ini. Tetapi perayaan turunnya Roh Kudus ini mengingatkan kita bahwa janganlah kita hanya mengingat Tuhan ketika malang dan rugi menimpa hidup. Tetapi baik susah, baik senang, baik untung, baik rugi, seharusnya kita tetap mengingat kepada Tuhan. Yang kedua, bahwa Roh Kudus itu jangan dipahami sebagai roh yang hanya memberikan kesenangan, kebahagiaan semata. Seolah-olah ketika orang sakit, ketika orang susah, ketika orang rugi, dia pikir Roh Kudus tidak ada.
Itu pemahaman dalam perjanjian lama. Kalau Roh Kudus ada dalam dirinya, pikirannya, perasaannya, mereka akan menang terus dan tidak akan rugi. Tetapi ketika kita memasuki zaman baru, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, ketika Roh Kudus berkata kepada murid-muridnya, aku akan mengutus. Bahasa Yunaninya berkata, roh yang diutus itu disebut dengan Parakletos, yang artinya penghibur. Aku akan mengutus penghibur kepadamu. Mengapa Yesus Kristus berkata penghibur? Sebab roh Tuhan, Roh Kudus itu akan hadir dalam kehidupan orang percaya, baik dalam masa untung dan masa rugi, baik dalam masa sehat maupun masa sakit. Roh Kudus itu akan hadir kapan saja, di mana saja, kondisi apapun kehidupan orang percaya. Ini yang sering kita lupakan Bapak Ibu, saudara-saudaraku. Roh Kudus itu akan tetap bersama kita apapun kondisi kita. Jangan ada orang berpikir ketika dia jatuh sakit, dia berpikir Roh Kudus tidak bersamanya. Oh bukan, justru ketika kita sakit, di sana Roh Kudus menghibur, memberi kekuatan, memberi pertolongan. Ketika murid-murid di penjara, pada saat itu Roh Kudus datang menghibur, menguatkan mereka supaya mereka tabah, supaya mereka kuat menghadapi penderitaan. Jadi mari kita lihat bahwa kehadiran Roh Kudus itu bukan hanya tampak dalam ekspektasi, sukacita, kegirangan yang amat sangat seperti dipahami beberapa orang. Ketika Roh Kudus turun, maka bernyanyi dengan bertepuk-tepuk, bernyanyi dengan kegirangan, seolah-olah terlupakan Roh Kudus juga hadir pada saat kita menangis, pada saat kita susah, pada saat kita menderita. Kapan saja kita harus memahami dan mengimani bahwa Roh Kudus itu hadir kapan saja dan di mana saja. Demikian juga pada masa pandemi COVID-19 ini, jangan ada orang yang berpikir bahwa Tuhan sudah mati, bahwa Tuhan sudah tidak berdaya, bahwa Tuhan sudah tidak peduli kepada ciptaannya. Tidak. Tuhan begitu peduli. Tuhan hadir. Justru dalam kondisi sulit ini, dalam kondisi COVID ini, kita diperhadapkan untuk apakah kita tetap percaya bahwa Roh Kudus itu masih bersama kita. Akan nyata siapa orang yang ketakutan, siapa orang yang khawatir berlebihan, siapa orang yang akhirnya berputus asa, siapa orang yang akhirnya menyerah dalam kondisi pandemi ini. Dan itulah pertanda jika Roh Kudus tidak ada dalam dirinya. Tetapi siapa yang berpengharapan, siapa yang yakin dan percaya bahwa Roh Kudus menyertai dia, maka dia akan menang. Itu kehadiran Roh Kudus Bapak Ibu, dan sukacita kita. Kalau ada sekarang jemaat yang sakit, maka ingatlah Roh Kudus besertamu, Roh Kudus menghibur. Kalau ada sekarang jemaat yang sulit secara ekonomi, imanilah bahwa Roh Kudus akan menguatkan, akan menolong, akan menghibur. Kalau ada saudara kita yang dipanggil oleh Tuhan, dimuliakan oleh Tuhan, mari kita percaya dan ingat bahwa Roh Kudus menghibur kita, menguatkan kita. Roh Kudus tidak akan pernah meninggalkan orang percaya. Tetapi yang sering adalah kita yang meninggalkan Roh Kudus. Sekali lagi, Roh Kudus tidak pernah meninggalkan orang percaya. Yang sering terjadi, kita yang meninggalkan. Hati kita tutup dari kehadiran Roh Kudus. Yang terakhir yang amat sangat penting, ketika Roh Kudus itu hinggap berdiam di dalam diri orang percaya, Roh Kudus yang menuntun, yang membawa kita, membawa kita, menuntun kita dari masa sulit kepada masa bahagia. Roh Tuhan yang memimpin Musa, memimpin umat Israel dari kondisi budak menjadi kondisi merdeka.
dari masyarakat budak menjadi masyarakat yang merdeka. Roh Kudus yang menuntun, Roh Kudus yang menyeberangkan. Demikian juga kehidupan kita Bapak Ibu, kita percaya bahwa Roh Kudus yang akan menyeberangkan kita melewati kondisi sekarang ini, melewati kondisi COVID ini, dan akan kita melewatinya dengan penuh sukacita. Tetapi harus tetap diingat apa tujuan Tuhan, apa tujuan Roh Kudus menuntun membawa kita. Di ayat yang 14 jelas sekali. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat namamu yang agung. Membuat nama yang agung bagi Tuhan. Ketika Tuhan menyeberangkan kita dari susah menjadi bahagia, untuk membuat nama Tuhan diagungkan. Ketika Tuhan menyeberangkan umat Israel dari Mesir ke tanah perjanjian, supaya nama Tuhan Yehova diagungkan. Ketika kita bebas dari COVID, supaya nama Tuhan diagungkan. Ketika kita melewati masa sulit dalam kehidupan ekonomi, supaya Tuhan diagungkan. Jangan ada yang lupa kepada Tuhan. Jangan ada yang lupa kepada kuasa nama Tuhan. Ketika gereja kita bisa melewati masa sulit ini, Bapak Ibu Saudaraku, supaya nama Tuhan diagungkan, dimuliakan. Ketika Tuhan Yesus menyelamatkan kita, supaya nama Yesus, nama Tuhan Yehova dimuliakan dalam hidupmu, dalam hidup kita semua. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Terima kasih ya Yesus Kristus, sebab Engkau memutus Roh Kudus, Roh penghibur, Parakletos, yang menghibur, menguatkan kami dalam setiap kondisi di dalam perjalanan hidup kami. Roh Kudus yang menguatkan kami dalam masa susah dan masa senang. Roh Kudus yang menghibur kami dalam masa sulit dan masa mudah. Roh Kudus yang mengajar kami, yang menuntun kami untuk memuliakan nama-Mu yang agung itu, bukan hanya dalam kehidupan kami pribadi, bukan hanya dalam kehidupan gereja-Mu, tapi dalam kehidupan di mana kami beraktivitas setiap harinya. Jangan biarkan mulut kami Bapa, jangan biarkan mulut umat-Mu merendahkan, menistakan nama-Mu yang agung dan kudus itu. Tetapi biarlah melalui sikap dan perbuatan kami kesehariannya menunjukkan keagungan dan kebesaran nama-Mu, menunjukkan keakbaran nama-Mu yang kudus itu. Terima kasih ya Roh Kudus, tuntun kami senantiasa melewati masa sulit ini. Jika ada warga jemaat yang saat ini terbaring di tempat tidur, mari Bapak, seberangkan mereka ke dalam kesehatan. Jika ada para medis sekarang yang terus-menerus bertekun, berkarya menghadapi kondisi yang sulit ini, mari seberangkan mereka melewati masa sulit ini. Mereka boleh berbahagia, pun ketika pulang ke rumah mereka boleh berbahagia, jauh dari sakit penyakit. Beri kekuatan juga kepada pemerintah kami untuk senantiasa dengan penuh kesabaran, penuh dengan hikmat bijaksana, memimpin, menuntun rakyat Indonesia. Oleh karena itu Roh Kudus-Mu yang kami dambakan hinggap di setiap pemimpin negara ini. Roh Kudus-Mu yang kami dambakan hinggap dalam setiap diri para hamba-hamba-Mu, supaya setiap warga jemaat, supaya setiap rakyat boleh berdamai sejahtera, boleh dengan nyaman dan penuh pengharapan menghadapi semua ini. Jauh dari bimbang, jauh dari khawatir, jauh dari ketakutan. Mari ya Roh Kudus, seberangkan bangsa kami menuju adil dan makmur. Hanya dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Kita sambut firman Tuhan sambil mengumpulkan persembahan. Oh
menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pemberian-Mu melebihi dunia dengan segala isinya. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus kepada jemaat-Mu, orang-orang percaya yang setia dan taat kepada Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami diajar, dipimpin, diterangi dan dikuduskan, serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Ya Roh Kudus, persatukanlah jemaat yang Engkau pilih, agar saling menerima dan saling mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Sinari dan terangilah hati kami, agar kami mengenal segala dosa dan kesalahan kami, dan agar kami setiap hari disucikan dan dibaharui, serta layak bersekutu di dalam jemaat-Mu yang kudus. Tolonglah kami agar tetap menyadari bahwa kami telah diperdamaikan dengan Allah. Dengan penuh keyakinan kami dapat berseru, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Limpahkanlah rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu, agar semakin bertambah banyak pemberita Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi sesamanya manusia. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah, dan di rumahnya masing-masing, agar mereka sadar akan persekutuan di surga kelak. Bangunkanlah orang yang tertidur, dan berilah kekuatan kepada orang yang lemah. Sadarkanlah orang fasik dan tegar hati, supaya mereka bertobat dan meninggalkan kejahatan mereka. Beri hikmat kepada orang yang rendah hati, dan hiburkanlah orang yang sengsara dan menderita, agar mereka tidak dicemoohkan dunia ini. Lindungi dan tinggallah bersama orang teraniaya karena iman kepada Kristus, agar mereka tidak khawatir akan bagaimana dan apa yang harus mereka katakan. Bimbinglah pemerintah, penguasa dan raja, agar mereka bertindak adil dan takut akan hari penghakiman-Mu kelak. Kuatkan iman kami, agar kami selalu yakin bahwa segala dosa kami telah diampuni, dan kami selalu yakin bahwa segala dosa kami telah diampuni, dan pengharapan yang hidup di hati kami, agar kami yakin bahwa walaupun sesudah kulit tubuh ini sangat rusak, tanpa daging pun kami akan melihat Allah yang membangkitkan kami kembali dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat.
Pergilah dengan damai dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.